Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi. Seperti biasa, dalam setiap bab kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Nah, di pertemuan pertama di dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi, di bab ini kita pertemuan pertama akan mempelajari tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang meliputi lahirnya masa Orde Baru dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. A. Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Lahirnya masa Orde Baru. Aksi Tritural. Pada 25 Oktober 1965, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Tayeb mendorong lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pelajar untuk menentang G30S dan pembubaran PKI. Tidak berselang lama, Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI lahir sebagai gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa. KAMI bersama Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI membentuk barisan bernama Front Pancasila. Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretaris Negara. Dalam perjalanan menuju Gedung Sekretaris Negara, para demonstran menyuarakan aspirasi rakyat yang terkandung dalam Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tritura berisi tuntutan-tuntutan sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi. B. Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Pada intinya, isi surat tersebut memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atas nama Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi untuk melakukan beberapa tindakan berikut. 1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. 2. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. 3. Melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Pada Juni 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 9 MPRS garing 1966 untuk melegalkan kedudukan Supersemar. Hingga saat ini, keberadaan dari Supersemar masih menjadi silang pendapat di antara para sejarawan. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 versi dari Supersemar. Yang pertama, yang diterima oleh Sekretariat Negara, yang kedua diterima oleh Pusat Penerangan TNI AD, dan yang ketiga adalah versi yang dimiliki Yayasan Kebangsaan Indonesia. Keberadaan Supersemar hingga saat ini masih menjadi simpang siur, masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Apakah atau manakah versi yang benar dari Supersemar tersebut? C. Dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan mulai tampak saat MPRS melalui ketetapan nomor 13 Angka Romawi _MPRS _1966 memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Pemberitaan Rakyat. Pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR GR yang diberi nama pelengkap Nawaksara. Melalui keputusan pimpinan MPRS nomor 13/B/1967, MPRS menolak pidato Pel Nawaksara yang disampaikan Presiden Soekarno.
Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, MPRS mengadakan sidang istimewa pada tanggal 7 sampai dengan 12 Mei 1967. Sidang tersebut menghasilkan ketetapan nomor 33 angka Romawi _MPRS _1967. MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 12 Maret 1967. Setelah setahun menjabat sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden RI berdasarkan ketetapan nomor 44 angka Romawi _MPRS _1968. A. Kehidupan politik. 1. Penerapan politik bebas aktif. Pemerintahan Orde Baru berusaha mengembalikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia melalui pertemuan antar Menlu, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan Menlu Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak di Bangkok pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. B. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. C. Indonesia memprakarsai berdirinya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok atau yang kita kenal dengan nama Deklarasi Bangkok. Dua, kebijakan fusi partai. Kebijakan fusi partai politik diterapkan pada 1973. Fusi adalah penggabungan dari partai-partai politik. Adapun penggabungan partai tersebut menghasilkan 3 partai baru, yaitu sebagai berikut. A. Partai yang berlatar belakang Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabungkan dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. B. Partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan yang ketiga, C atau nomor C adalah Golongan Karya atau Golkar. 3. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Semasa berkuasa, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Pemilu berlangsung secara lancar, meskipun ada anggapan bahwa pemilu diatur untuk memenangkan partai pendukung pemerintah. Tugas kalian, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan partai pemenang dalam pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Jawabannya silakan kalian kirim di Google Classroom pada folder yang akan saya buat. Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu, ketentuan tentang kepartaian tanpa undang-undang
kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. Undang-undang yang diadakan adalah Undang-Undang tentang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR gotong royong menyelesaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Penyelesaian undang-undang itu sendiri memakan waktu hampir 3 tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada pemilu 1955 pejabat negara termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tahap pembagian kursi pada pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan Kiss Quotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan Stembus Accord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan Kiss Quotient. Pada tahap berikutnya, apabila masih ada kursi yang tersisa, masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan Stembus Accord. Dari perolehan kursi pembagian tahap kedua, apabila tidak ada partai yang melakukan Stembus Accord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar. Namun demikian, cara pembagian kursi dalam pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. B. Kehidupan ekonomi. 1. Penanggulangan masalah utang piutang. Pemerintah Orba menyadari betapa pentingnya penyelesaian masalah utang. Presiden Soeharto mengirimkan tim negosiasi ke beberapa negara seperti Prancis dengan mengirim Paris Club dan Inggris dengan mengirim London Club. Diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah tersebut berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Selain itu, pemerintah berhasil menarik simpati beberapa negara mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan lembaga konsorsium bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGI yang diketuai oleh Belanda. 2. Kerjasama dengan IMF. Bersamaan dengan penyelesaian masalah utang, pemerintah Orba menyadari pentingnya suntikan dana untuk melaksanakan pembangunan. Untuk memenuhi kepentingan itu, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF. Kerjasama ini sekaligus menjadi usaha pemerintahan Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara asing agar bersedia menanamkan modal di Indonesia. 3. Pemberlakuan Undang-Undang PMA dan PMDN. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Undang-undang ini menjadi pintu masuk bagi investasi di Indonesia. Undang-Undang PMA mempermudah izin bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang mengatur penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Undang-Undang PMDN memberikan pembebasan pajak dan tax holiday kepada para investor dalam negeri yang mampu memenuhi syarat kelayakan proyek. Bersambung. Sampai jumpa di pertemuan kedua di bab ini.